Setelah sekian lama, akhirnya Paus datang lagi ke Indonesia. Ada pesan khusus buat Pak Jokowi. Wah, umat Katolik di seluruh Indonesia pasti lagi happy nih, karena Sri Paus Fransiskus akhirnya menginjakan kaki di bumi pertiwi kita. Setelah kedatangan Sri Paus Fransiskus di Indonesia sempat tertunda karena pandemi COVID-19 yang lalu, akhirnya Sri Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Kunjungan ini tentunya sangat bersejarah ya, karena kunjungan paus sebelumnya terjadi ketika Paus Paulus ke-6 datang pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus datang ke Indonesia pada tahun 1989. Setelah 35 tahun loh seorang paus baru datang lagi ke Indonesia. Berarti emang sespesial itu kunjungan paus ke Indonesia kali ini. Selain bersejarah, kunjungan Paus ke Indonesia ini pastinya ditunggu-tunggu banget. Gak cuma oleh umat Katolik, tapi juga banyak orang di Indonesia secara umum. Kunjungan Paus ke Indonesia ini bagi gue juga menjadi simbolisasi yang kuat bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, namun tetap bisa menjadi rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan lainnya. Sri Paus Fransiskus pun memiliki beberapa agenda di Indonesia. Salah satunya adalah memimpin misa akbar yang diadakan di Gelora Bung Karno, di mana hampir 90.000 umat Katolik menghadiri misa ini secara langsung. Salah satu agenda lain yang dijalankan Paus adalah pertemuan dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Paus sendiri disambut dengan meriah di Istana Negara dengan sambutan hangat dari para anak-anak yang menggunakan baju adat, juga dengan upacara resmi kenegaraan yang dilakukan terhadap tamu-tamu penting kenegaraan yang datang ke Indonesia. Kedatangan Paus langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini jadi salah satu momen yang menarik, juga bermakna besar buat gue, dan bahkan bermakna buat Sri Paus Fransiskus itu sendiri. Momen bermakna ini terjadi ketika Presiden Jokowi secara khusus memperkenalkan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia kepada sosok Sri Paus Fransiskus. Paus sendiri mengapresiasi gestur Pak Jokowi yang memperkenalkan sosok Prabowo kepada dirinya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan bahwa gestur Pak Jokowi tersebut adalah tradisi yang baik di mana seorang presiden yang akan mengakhiri jabatannya memperkenalkan presiden yang akan datang. Bicara soal kerukunan umat beragama, Paus Fransiskus memang secara langsung memberikan pujiannya kepada Indonesia karena dapat menjaga kerukunan antar umat beragama dengan baik. Kita lihat memang banyak negara-negara di luar sana yang mengalami konflik horizontal karena permasalahan agama dan etnis. Tapi kita patut bersyukur bahwa Indonesia berhasil mempertahankan kerukunan baik antar agama, suku, ras, dan golongan. Satu lagi nih, momen yang patut untuk diperhatiin banget dalam pertemuan Pak Jokowi dan Sri Paus Fransiskus, di mana dalam pertemuan tersebut Indonesia tetap konsisten dalam misi perdamaian untuk Palestina. Kita semua tahu ya kalau isu Palestina ini agak sensitif, tapi Pak Jokowi tetap berani untuk menggaungkan misi perdamaian untuk Palestina, termasuk saat bertemu dengan Sri Paus Fransiskus. Menurut gue, sikap dan tindakan yang dilakukan ini cukup berani ya, mengingat banyak negara yang memang memilih untuk diam seribu bahasa dalam isu-isu yang melibatkan Palestina. Tapi Indonesia tetap tegas pada pendiriannya dalam misi mendamaikan Palestina, bahkan di depan sosok Sri Paus Fransiskus sekalipun. Dan ini juga memang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Sri Paus Fransiskus. Ini memperlihatkan kalau Indonesia memiliki peran penting dalam mendamaikan negara-negara lain di dunia. Dan Sri Paus Fransiskus memahami hal tersebut, makanya Sri Paus itu sangat ingin mempelajari tentang keberagaman dan semangat toleransi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, bahwa kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk mempelajari Islam Indonesia yang berbeda dari Timur Tengah. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia membawa pesan penting untuk kita semua, yaitu merayakan perbedaan. Pesan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang selama ini berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman yang ada. Selama 10 tahun, pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal untuk memastikan bahwa setiap warga negara dari Aceh hingga Papua merasa bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia lewat pemerataan pembangunan baik secara infrastruktur maupun mental. Ketika pemerintah Indonesia membangun bandara di daerah Asmat, kita bisa lihat bahwa masyarakat Asmat bisa merasakan persatuan dalam keberagaman tersebut.
merasa kalau mereka juga merupakan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga keberagaman patut kita apresiasi. Di tengah berbagai tantangan yang ada, pemerintah Indonesia mampu menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama. Kedatangan Paus Fransiskus sebenarnya bisa menjadi momen refleksi bagi kita semua untuk terus merawat kerukunan dan persatuan agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi semua. Intinya gini, seperti yang tadi gue bilang, kita rayakan perbedaan dan jaga harmoni bangsa yang sudah terjalin selama ini. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau keyakinan memecah belah kita. Indonesia adalah rumah kita bersama, dan dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Seperti yang Pak Jokowi pernah bilang, kalau toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci untuk membangun bangsa yang kokoh. Jadi gimana? Sepakat sama pesan perdamaian Sri Paus Fransiskus? Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya.